Iya, shalom buat semua saudara yang ada di mana saja, yang ada di Indonesia, shalom, yang ada di luar negeri, shalom. Kita percaya bahwa sampai hari ini kita masih ada semua karena anugerah Tuhan ya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ya, dan biarlah kita mau terus memuji menyembah Tuhan, bahkan ada dalam hadirat Tuhan, karena sebuah hak istimewa bagi kita ketika kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, merasakan jamahannya. Ya saudara, saya percaya hari-hari ini yang kita butuhkan hanyalah lawatan Tuhan. Karena itu mari kita mau sungguh-sungguh datang ya kepada Tuhan. Dalam hadiratnya ada kekuatan, dalam hadiratnya ada penghiburan. Mari kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Bapa. Kami bersyukur kami masih boleh ada sampai hari ini itu karena anugerah Tuhan. Biarlah kami terus mau ada dalam bait-Mu, dalam hadirat-Mu untuk terus memuji menyembah Engkau. Bahkan menaikkan penyembahan kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau membawa pujian kami kepada Tuhan malam hari ini. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidup, lebih lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Amin Tuhan. Dan bibir kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Yes. Lebih lagi katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan. Seumur hidup kami mau terus memuji-Mu Tuhan. Amin Lord. Karena memuji-Mu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Karena kasih setiamu lebih dari hidup. Terima kasih. Kami naikkan pujian, kami bawa korban syukur bagi-Mu, Tuhan yang setia, Tuhan yang kudus. Kami menghormati kekudusan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Pujian syukur bagi-Mu, kesetiaan-Mu tidak pernah berubah di hidup kami Tuhan. Karena itu kami mau terus nyanyikan kasih setia-Mu lebih dari hidup Tuhan. Kasih setiamu lebih dari
lagi katakan kasih setiamu. Lebih lagi kasih setiamu, lebih dari hidup dan bibir kami memuliakan Engkau Tuhan. Amin. Lebih lagi saudara, naikkan pujian kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu, lebih dari hidup dan bibirku memelukkan seumur hidupku kan memujimu. Tanganku kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Lebih lagi katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu bagi hidup kami. Biarlah terus mulut kami memegahkan nama-Mu yang ajaib bagi kami Tuhan. Amin Yesus. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih, hanya ucapan syukur kami berikan bagi-Mu Tuhan yang setia, bagi-Mu Tuhan yang esa. Engkau ajaib, Engkau yang mulia, takkan pernah berhenti. Kami menyembah-Mu, Tuhan yang hidup, Kau yang berdaulat. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kesetiaan Tuhan di hidup kami. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan jauh dan meninggalkan kita saudara. Saat Dia beserta kita, bahkan apa yang hilang di hidup kita, Tuhan berjanji Dia akan mengembalikan di dalam sukacita. Teruslah mengiring Dia, teruslah hidup dalam kebenaran, teruslah bertahan di dalam kekudusan sekalipun berat hari-hari kita. Tapi Tuhan yang berjanji menyertai, bahkan memulihkan. Katakan bersama, apa yang hilang dariku Kau pulihkan. Kau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau melihat apa yang hancur, apa yang hancur dariku. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan. Amin. Di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Lebih lagi angkat imanmu dengan pujian ini. Imani, percaya
kami percaya Tuhan. Pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara apa yang hancur, apa yang hancur dariku. Engkau yang sanggup pulihkan, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi lebih lagi apa yang hilang dari hidup kami. Engkau sanggup pulihkan Tuhan. Amin. Amin. Di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau memelihara harapanku, apa yang hancur dariku. Kau pulihkan. Sungguh mengasihi aku. Kami tahu Kau Tuhan yang tidak mengecewakan. Saat kami berbalik padamu, mengikuti jalan-jalan-Mu Tuhan, maka Engkau sanggup pulihkan keadaan kami. Bahkan apa yang pernah hilang, Tuhan sanggup memulihkan dalam hidup kami. Ketika kami mengejar perkenanan, ketika kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil untuk Tuhan kerjakan di hidup kami. Ajar kami terus setia dan berharap kepadamu Bapa. Ajar kami berserah padamu Tuhan. Bahkan hari-hari ini mungkin ada di antara kami yang kehilangan banyak hal, tapi kami yakin dan percaya saat kami bertobat kembali kepadamu, Engkau pulihkan keadaan kami Tuhan. Apa yang hilang dariku, Kau pulihkan. Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Kau peliharaku. Apa yang hancur, apa yang hancur dariku, Engkau pulihkan di hidupku lebih dari yang aku tahu. Engkau sungguh mengasihi aku. Kami percaya janji-Mu, kami percaya firman-Mu. Kau Tuhan yang menyertai kami. Bahkan penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang berjanji berjalan bersama dengan kami. Engkau yang berjanji menyertai langkah-langkah hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
Arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Lebih lagi saudara, mari angkat tanganmu pada Tuhan. Imani penyertaan Tuhan atas hidup kita. Haleluya, amin. Rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, Rasakan keindahan. arti kehadiran-Mu Tuhan, kami percaya Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Ajar kami terus mempercayai firman-Mu. Ajar kami terus mempercayai penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang berjanji, Kau yang menepati janji-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus perkatakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu, mari lebih lagi saudara, dengan iman katakan apapun masalahmu. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh Aman dan sejahtera, kami percaya janji firman-Mu, yes. Walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. sekali lagi saudara, biar kita mau angkat iman kita, perkatakan sampai jiwamu percaya akan penyertaan Tuhan. Yes, yes. Engkau Tuhan yang beserta, dan rancangan-Mu adalah damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Engkau memberikan masa depan yang penuh dengan harapan bagi kami Tuhan, amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Satu yang kami rindukan hari-hari ini adalah kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Jangan pernah tinggalkan kami. Kehadiran-Mu itulah yang berarti bagi kami. Kehadiran-Mu Tuhan, ketika kami memuji menyembah Engkau, kami merasakan kehadiran-Mu. Bahkan dalam segenap hidup kami, apapun yang kami lakukan, biar Tuhan hadir di hidup kami. Kami membutuhkan penyertaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Terus Tuhan sertai kami dalam jalan-jalan kami. Sertai kami anak-Mu, umat-Mu Tuhan, untuk terus setia dan berharap dan percaya kepada-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Apapun keadaan kami mau tetap berkata Tuhan baik. Bapa, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang mengurapi setiap kami. Engkaulah yang mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan kebenaran firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu, agar hidup kami boleh berkenan di mata Tuhan. Kami buka hati dan hidup kami bagi firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, dan saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin membacakan satu kesaksian terlebih dahulu.
Ya, yang kita percaya bahwa kesaksian itu akan mendatangkan kekuatan, melihat kedahsyatan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, lewat kesaksian kita bisa menarik banyak pengalaman hidup, kita bisa dapat mengambil nilai ya dari kehidupan orang lain, sehingga apa yang bisa kita tiru yang baik, tapi apa yang tidak bisa kita tiru juga ya kita akan lebih bijaksana. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian. Shalom Ibu Debbie dan keluarga, saya mau bersaksi Bu. Ya, dari awal pada tanggal 21 bulan Agustus 2010 saya menikahi seorang laki-laki yang baru saya pacari. Ya, lalu ya tapi pada kenyataannya, jadi ini kesaksiannya panjang. Saya mau menyingkat ya ceritanya supaya kita nanti langsung masuk ke intinya. Jadi ceritanya ada seorang wanita, dia menikah dengan laki-laki yang dia baru kenal itu pada bulan Agustus 2010. Ya, dan akhirnya saudara ya kenyataan hidup itu berbeda. Lalu akhirnya singkat cerita dia menikah tanpa mengenal dengan baik. Ya, lalu sekitar mereka akhirnya mulai membangun rumah tangga. Ya, ini si suaminya ini tidak punya pekerjaan ya. Dan akhirnya ya si wanita ini meminta untuk mereka pergi ke luar kota ya, untuk mereka memulai apalah yang bisa dikerjain di sana, apa yang bisa dimulai, apa yang bisa kita sama-sama bangun ya. Tetapi ternyata suaminya ini memang orangnya tidak ya, jadi ya saya nggak tahu kenapa nggak mau bekerja, lebih banyak berngurung diri di rumah. Singkat cerita, satu saat ya ketika dia pulang, dia dapati suaminya sudah meninggal bunuh diri. Ya maaf ya saudara, dan akhirnya ya dia kaget saudara, lalu dia lari ke rumah kakaknya yang tidak jauh dari rumahnya dan meminta pertolongan. Setelah itu kakaknya datang dan mereka kabari ke mertuanya ini bahwa anaknya gini, terus akhirnya ya sudah tolong jenazahnya dikirim pulang ke kampung. Sudah diurus selesai semua ya, dia bilang saya syok Bu melihat, kaget sekali kenapa suami saya bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu. Tapi setelah itu ya dia sedang berusaha menenangkan diri, dia sedang berusaha untuk menerima semua kenyataan yang terjadi ya. Ini saya lanjutkan baca kesaksiannya. Pada akhirnya dia dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pembunuhan ya. Jadi dia dan kakaknya yang nolong waktu suaminya mengalami mereka menemukan jenazahnya di kamar. Ya, lalu akhirnya saya mencoba menolong Bu, tetapi kemudian ternyata dari pihak keluarga suami melaporkan kami ke polisi ya dengan tuduhan pembunuhan, dan akhirnya ya pada akhirnya kami pun di BAP Bu selama 4 bulan ya lamanya, dan setelah BAP kami pulang dan belum ditahan. Saya berpikir kenapa ini semua harus terjadi Tuhan. Ya, suamiku melakukan tindakan bunuh diri dan aku dilaporkan atas semua yang terjadi. Dengan kejadian ini akhirnya ya ramai Bu ya semua, akhirnya kami pun masuk di tahanan polisi ya, saya dan juga kakaknya dia yang nolong itu juga masuk ke tahanan. Sementara saya kasihan kepada anak kakak saya, 3 masih kecil-kecil dan mereka harus dimasukin di sel. Dan mereka harus berpisah dari orang tua mereka. Ini sangat menyedihkan Bu, tidak dapat saya bayangkan. Setelah kami ditahan di proses ya, proses demi proses kami jalani dengan ancaman dan pertanyaan yang tidak masuk akal, karena kami memang tidak memiliki uang untuk membela diri dan tidak punya kekuatan apa-apa, hanya air mata dan pasrah pada Tuhan. Namun yang ajaibnya Bu, di sel saya hanya minta untuk saya dibawakan Alkitab kepada keluarga saya. Di situ saya mulai membaca Alkitab ketika saya di sel. Saya menangis ketika saya dan kakak saya terus membaca Alkitab ya. Ada orang yang memperhatikan kami padahal dia bukan orang Kristen.
Tapi akhirnya dia mulai bertanya-tanya kepada kami tentang Alkitab. Dia duduk dan bilang, aku juga mau ikut baca Alkitab, boleh enggak? Dan saya dan kakak saya jujur kami kaget Bu, ya karena ya baru aja kami baca Alkitab dan itu pun kami juga masih kurang mengerti. Namun yang kami baca saat itu hanya kitab Mazmur. Karena kitab Mazmur itu sangat menguatkan jiwa kami yang lagi hancur dan remuk saat itu. Akhirnya singkat cerita, teman saya itu dipindahkan ke LP lebih dulu dari kami yang tinggal berdua dengan kakak saya, ya di polisi akhirnya mendatangi kami dan kakak saya akhirnya disuruh keluar dan dia bebas dari sel setelah 30 hari kami di sana tanpa alasan apapun, ya, dan hanya saya dan kakak ipar saya yang akhirnya dilanjutkan proses ke persidangan. Di sel itu saya mulai membaca Alkitab terus Bu, dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Dan belajar berpuasa, menyerahkan diri kepada Tuhan karena Dia yang lebih tahu semua apa yang terjadi. Sampai 60 hari ya saya diperpanjang lagi penahanan saya. Ya, dan saya bisa selesai membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, setelah itu Bu, ya saya pun menyusul teman saya ke LP sementara kakak ipar saya masih di Polres. Di LP saya bisa ikut ke gereja memuji Tuhan dan menyembah Tuhan di gereja yang ada di LP dan kami mulai belajar lagu-lagu, ya khususnya lagu-lagu karismatik. Pada akhirnya saya mulai pelayanan di penjara, ya saya mulai belajar jadi WL, ya, dan akhirnya saya disidang selama 8 bulan dan itu bukan waktu yang singkat Bu, karena sering ditunda-tunda terus karena tidak ada saksi. Dan saya hanya bilang kepada Tuhan, Engkaulah Tuhan yang menjadi saksiku, Engkaulah yang maha tahu. Jadilah kehendak-Mu. Dan sambil menunggu proses putusan dari hakim, saya terus berpuasa Bu. Bahkan saya berpuasa Ester, ya 3 hari 3 malam. Tuhan itu baik. Di LP ada 3 jiwa yang saya menangkan hanya dengan bangun tiap jam 3 subuh sebelum teman-teman saya bangun dan mereka sholat. Saya sudah bangun terlebih dahulu dan saya bernyanyi sambil menangis di kaki Tuhan. Dan disitulah teman-teman saya mulai bertanya tentang siapa Isa Al-Masih dan saya mulai menjawab mereka dengan apa yang saya tahu dan apa yang saya baca. Dan saya suruh mereka untuk membaca firman Tuhan karena saya takut salah di dalam menjelaskan. Saya suruh mereka baca sendiri, ya, dan akhirnya saya mulai membacakan kepada teman saya dan mereka pun ikut ke gereja sampai dengan hari ini. Puji Tuhan, ya, tidak ada perkara yang mustahil. Perjalanan panjang akhirnya tiba Bu, karena akhirnya saya dituntut oleh jaksa. Setelah diputus pengadilan dituntut 25 tahun penjara. Tapi putusan dari hakim itu kami hanya mengalami 5 tahun penjara dan saya menjalaninya 2,5 tahun, ya, dan di 2 tahun 6 bulan dari vonis saya. Saya mendapatkan remisi dan pengurusan, ya, PB pembebasan bersyarat. Saya sedih dan menangis Bu, ya tidak terima, dan juga orang tua saya yang sudah datang jauh-jauh dari Medan juga mereka sedih. Saya hanya ingat Bu, maaf kalau tidak salah firman Tuhan berkata pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Amin, ya. Ada pengacara yang disediakan dari pemerintah yang siap membantu tanpa bayaran. Dia pun bingung dengan kasus yang menimpa kami. Dan akhirnya dia melakukan naik banding sampai ke kasasi dan juga si pelapor naik banding. Dan mereka juga ingin kami dihukum selama 20 tahun penjara. Tapi hukuman kami tetap hanya 5 tahun Bu, tidak naik dan tidak turun. Dan akhirnya saya menjalaninya bersama Tuhan Bu. Walaupun jauh dari keluarga dan mama saya harus pulang ya karena papa saya sakit setelah mendengar kami masuk penjara. Mama pun pulang dengan membawa keponakan saya yang paling kecil karena kakak saya terpaksa harus menjadi tukang cuci untuk menghiburi anak-anaknya karena suaminya harus mendekam dalam penjara. 1 tahun dalam penjara saya tidak pernah berkekurangan Bu, bahkan saya bisa menjadi berkat bagi teman-teman saya dalam penjara dengan berkat yang saya dapat daripada orang-orang yang datang hamba Tuhan. Bahkan petugas bilang kalau saya katanya dukun. Setiap ada teman sakit dalam sel saya
Dan tengah malam petugas susah dipanggil, saya terpanggil untuk mendoakan mereka. Setelah pagi-pagi petugas perempuan datang, mereka bercerita bahwa semalam saya dan teman saya yang sudah menerima Tuhan Yesus, kami bersama-sama berdoa buat mereka. Dan ajaib Bu, ya saya mengerti bahwa tidak semua orang yang ada di penjara itu semuanya salah. Ya, dan salah satunya adalah saya Bu, seperti mesbah doa yang sering tiap malam saya dengarkan, di mana kisah tentang Yeremia yang dipenjara tetapi dia tidak melakukan kesalahan. Ibu Debbie, saya bersyukur Bu karena sekarang saya sudah menikah lagi dengan mantan narapidana dan juga sekarang kami sama-sama pelayanan di penjara. Puji Tuhan ya saudara. Jadi Tuhan itu memang rancangannya ajaib. Ya, dan saya juga pelayanan di Polsek Sejawa ini. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena kami pernah berada di situ, maka ladang kami juga memang ada di situ Bu. Saya dan suami setia mengikuti mesbah doa Ibu semenjak corona dan gereja-gereja ditutup. Disitulah kami menemukan channel YouTube Ibu. Dari bulan April sampai sekarang dan ditambah lagi ada mesbah syukur. Kami bersyukur Bu dan imani kami semakin dikuatkan lewat semua khotbah-khotbah Ibu. Baik di mesbah doa ya, bahkan di channel Ibu khotbah yang lain kami selalu menonton ulang-ulang Bu Debbie. Selama corona ini kami sudah tidak pelayanan karena memang belum boleh pelayanan. Ya, tetapi puji Tuhan ya saya sekarang bisa bikin kue untuk bisa melanjutkan hidup dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami kelaparan Bu. Terima kasih Bu Debbie dan semua keluarga, Tuhan Yesus memberkati. Maafkan kalau kesaksian saya panjang sekali ya. Terima kasih dan seluruh jemaat Tuhan yang setia berdoa ya, dan semoga Tuhan Yesus menyertai kita semua dimanapun kita berada. Selamat malam dan Tuhan memberkati. Amin. Saudara, jadi ini kesaksian yang indah. Kita melihat kisah hidup dari seseorang ya yang tidak bersalah tapi diizinkan Tuhan mengalami. Kalau dia hanya menjadi orang yang bertanya, Tuhan kenapa begini, kenapa begini, kenapa? Ini rasanya tidak adil. Tapi dia menjalani dengan hati yang bersyukur, dia mencari Tuhan selama di penjara, dia mencari firman Tuhan, bahkan di penjara dia tamat baca Alkitab berkali-kali dan akhirnya ya ternyata Tuhan mempertemukan dia dengan jodohnya di dalam penjara. Dan bukan hanya itu saja, sekarang mereka dipakai Tuhan untuk melayani ya di penjara. Saudara, apa yang Tuhan buat itu memang sungguh tidak dapat dimengerti. Makanya saya berkata selalu jalani aja setiap prosesnya ya. Bahkan dia tadi berkata ya, karena saya mantan dari penjara Bu, saya sekarang terpanggil untuk melayani di penjara. Dan karena itu menjadi modal kami ya, mereka pernah merasakan ada di sana, mereka dipanggil Tuhan untuk melayani di sana. Jadi saudara, apapun yang sedang saudara alami hari ini, percayalah Tuhan akan turut bekerja memakai setiap masalah dan proses di hidup kita untuk kemudian kita boleh melayani orang-orang yang juga bermasalah yang sama. Ya, karena itu jalani saja setiap prosesnya dengan hati yang bersyukur dan dengan respon yang benar kepada Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan hari ini. Sudah sampai di Yeremia pasal 46. Ya. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-6. Ini adalah peringatan ya tentang Mesir. Di situ dikatakan firman Tuhan tentang bangsa-bangsa. Ini adalah nubuat tentang bangsa-bangsa lain. Ya, yang pertama ini mengenai Mesir. Kita sudah baca kemarin 1 sampai 6. Yang terakhir ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ya jadi ini saudara adalah pasal ini ya kita mendapatkan beberapa wawasan mengenai Allah dan rencananya untuk dunia. Meskipun Tuhan memilih Israel dan suatu tujuan khusus, dia tidak mengasihi ya, dan itu bukan berarti dia tidak mengasihi semua orang. Justru ia ingin agar semua orang datang kepadanya. Tuhan adalah Tuhan yang kudus dan tidak bertoleransi dengan dosa. Penghukuman Tuhan tidak didasarkan pada praduga dan keinginan untuk membalas dendam, tetapi atas kewajaran dan keadilan agar manusia bertobat. Ya, Tuhan tidak senang menghukum, tetapi dia senang menyelamatkannya. Allah tidak berpihak, tapi dia menghakimi setiap orang dengan standar yang sama. Jadi kemarin kita sudah membaca ayat yang ke-6, ya ayat yang ke-7 sekarang berkata, ayat yang ke-7, siapakah? Ya, siapakah ini yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai? Ayat 8.
Ayat 8 dikatakan di sana, ya itulah Mesir yang meluas seperti sungai Nil dan yang airnya bergelora seperti sungai-sungai. Ia berkata, aku mau meluas menutupi bumi, membinasakan kota dan penduduknya. Tuhan sedang berbicara tentang peringatan bagi kesombongan Mesir, saudara. Ya, jadi kita tahu bersama pada pertempuran di Karkemis pada tahun 605 sebelum Masehi, Babel dan Mesir adalah dua kekuatan utama dunia setelah kejatuhan Asyur. Mereka berperang. Ya, orang Babel memasuki kerajaan Karkemis dengan tiba-tiba dan mengalahkan Mesir. Pertempuran ini membuat kepemimpinan dunia beralih ke Babel. Ini adalah kemenangan pertama Nebukadnezar yang menegakkannya di posisinya yang baru, yaitu sebagai raja kerajaan Babel. Dengan jatuhnya kekuasaan Mesir, bagi bangsa Yehuda membentuk aliansi dengan Mesir bukan hanya merupakan strategi yang buruk, tapi juga berarti ketidaktaatan kepada Tuhan. Ya, siapakah Mesir? Mereka dengan sombong dan gagah perkasa. Ayat yang ke-9 di sana dikatakan, majulah hai kuda-kuda, majulah hai kereta-kereta, majulah berperang hai pahlawan-pahlawan, hai kamu orang Ethiopia dan orang Put yang memegang perisai dan orang Lydia yang membentur busur. Ya, saudara, para prajurit dari Ethiopia dan Put, yaitu Libya, daerahnya Libya, adalah dari Afrika Timur dan Utara. Orang Lydia mungkin adalah orang Yunani, ya. Kalau kita baca di sini, ya itu kemungkinan mereka adalah orang Yunani. Dikatakan tadi di sana, majulah hai kuda-kuda, majulah hai kereta-kereta, majulah berperang hai pahlawan. Hai kamu orang Ethiopia dan orang Put. Ya, Put itu daerah Libya yang memegang perisai dan orang Lydia yang membentur busur. Jadi kemungkinan Lydia ini ya yang dimaksud adalah orang-orang Yunani. Ayat yang ke-10, hari itu ialah hari Tuhan Allah semesta alam, hari pembalasan untuk melakukan pembalasan kepada para lawannya. Pedang akan makan sampai kenyang dan akan puas minum darah mereka, sebab Tuhan Allah semesta alam mengadakan korban penyembelihan di tanah utara dekat sungai Efrat. Jadi saudara, ya ini adalah nubuatan tentang penghukuman atas Mesir yang akan datang, yang akan terjadi dengan kesombongan ketika itu. Ya, mereka sudah menyombongkan diri, saudara, ya, tetapi akhirnya mereka jatuh di tangan Babel, ya, oleh Raja Nebukadnezar. Hari pembalasan dari Tuhan. Ayat yang ke-11. Pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak dara putri Mesir. Sia-sia engkau memakai banyak obat kesembuhan, tidak akan kau dapati. Ayat yang ke-12, bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu, bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, keduanya rebah bersama-sama. Jadi saudara, ya, apapun yang disombongkan, apapun yang dibanggakan, satu saat akan dijatuhkan Tuhan ketika itu hanya mendatangkan kesombongan bagi diri kita sendiri. Di sini firman Tuhan berkata, ya, pergilah ke Gilead, tadi di sana dikatakan, ya. Hai putri-putri, hari Tuhan itu semesta alam, ia akan mengadakan pembalasan, ya, penyembelihan. Ayat 11 tadi di sana dikatakan, kita sudah baca, pergilah ke Gilead mengambil balsam, hai anak dara putri Mesir. Sia-sia engkau memakai obat kesembuhan, tidak akan kau dapati. Kita tahu bersama balsam itu dipakai untuk membalsami orang mati, saudara, ya. Jadi di sini dikatakan percuma, jangan kau cari obat karena tidak akan tersembuhkan lukamu, penyakitmu, sebab Tuhan yang mendatangkan malapetaka dan akan membunuh engkau. Jangan cari obat, tetapi mereka bilang pergi beli balsam karena semua akan jadi mayat dan harus dibalsemi, saudara, ya. Ayat yang ke-12, bangsa-bangsa telah mendengar tentang celamu dan bumi telah penuh dengan teriakmu, sebab pahlawan yang satu tersandung kepada pahlawan yang lain, ya, kuda-kudanya rebah
bersama-sama. Saudara yang terkasih, ya segala kesombongan akan ditaklukkan Tuhan ketika mereka tidak bertobat. Ya, dan itu yang terjadi. Bahkan ayat yang ke-13 di sana dikatakan, ya ayat 13, firman yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Yeremia tentang datangnya Nebukadnezar Raja Babel untuk memukul Kalat anak Mesir, ya ayat 14. Beritahukanlah di Mesir dan berkabarkanlah di Migdol, kabarkanlah di Memphis dan di Tahpanhes, Tahpanhes, ya katakanlah ambillah tempat dan bersiaplah, sebab sekitarmu habis dimakan pedang. Ya, ayat yang ke-15. Mengapa Apis melarikan diri? Tidakkah sanggup sapi jantanmu bertahan? Sungguh Tuhan telah menundukkan dia. Ya, jadi kita lihat di sini saudara, ya apa yang dilakukan Tuhan dan semua nubuatan yang disampaikan itu pasti akan tergenapi. Karena itu saudara, ya mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya penolong di hidup kita yang sanggup menolong kita. Tidak ada yang lain. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena harta kekayaan kita seperti Mesir yang merasa sudah segala-galanya, tapi akhirnya dijatuhkan Tuhan. Mari kita bersandar kepada Tuhan sebab rencana Tuhan itu yang terbaik dan pertolongannya itu yang paling sempurna di hidup kita. Terima kasih Bapa, kami tahu kami tidak bisa mengandalkan apapun di hidup ini selain penyertaan Tuhan. Harta, jabatan, kekayaan, bahkan kuda-kuda perang seperti Mesir, bahkan tentara-tentara yang hebat tidak dapat kami banggakan. Kami hanya bisa berharap dan berserah ke dalam penyertaan Tuhan, itulah segala-galanya bagi kami. Karena penyertaan-Mu sempurna dan rencana-Mu itulah yang mendatangkan kedamaian bagi hidup kami. Ajar kami mengikuti Tuhan, berserah kepada Tuhan dan selalu setia dan taat pada rencana-Mu Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu, rancangan-Mu penuh damai di hidup kami. Kami percaya Tuhan, itu yang teraman dan membawa sejahtera bagi hidup kami. Walaupun itu di tengah badai, ingin kami selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa. Kami tahu rencana-Mu itu yang terbaik, yang terindah, sekalipun di tengah badai, sekalipun ada di masa-masa sulit, asal berjalan bersama Tuhan, itulah yang terbaik. Tuhan memberkati para suami istri, para anak-anak, rumah tangga kami, pernikahan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, ada dalam perkenanan-Mu Bapa. Suami menjadi imam, istri menjadi penolong, anak-anak diberkati dalam masa depan, studi mereka, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan yang pegang kendali, bahkan jodoh Tuhan yang sudah menetapkan yang terbaik. Engkau juga terus memberkati Bapa untuk keluarga besar kami, orang tua kami, oma opa kami, kakek nenek kami di usia senja pun damai sejahtera sukacita, bahkan kesehatan melimpah dari Tuhan. Kami percaya Tuhan yang terbaik yang Tuhan kerjakan, bahkan bagi setiap keluarga besar kami atau setiap orang yang hari ini sedang terbaring sakit, Tuhan menjamah, memberkati, memberikan kesembuhan, terutama kesembuhan secara jiwa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami bersuka cita, bersorak-sorai dan tidak bersungut-sungut. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Sekali lagi Bapa, biar jiwa kami disembuhkan sehingga ada ucapan syukur yang naik kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap anggota keluarga kami juga yang terikat dengan segala dosa-dosa, pergumulan, tekanan hidup yang berat, hutang piutang,
dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus dengan cara-Mu yang ajaib. Mereka yang terikat di dalam dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, kenajisan, perselingkuhan dilepaskan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kepahitan, ya ketakutan, kecemasan, kekecewaan, amarah, kebencian, kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan bahkan yang terikat dengan narkoba, minuman keras, obat-obatan terlarang, yang terikat dengan rokok, yang terikat dengan judi, yang terikat dengan obat tidur. Kami tahu Tuhan sanggup memberikan kami kelepasan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Anak-anak yang berkekurangan, Tuhan yang menjadi Tuhan yang menolong. Kami berdoa terus buat mereka yang merindukan punya keturunan. Roh kemandulan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Bukakan setiap rahim yang tertutup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan atas hidup kami. Kami terus menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara Indonesia dalam tangan Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, berkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, ada di dalam perlindungan Tuhan. Roh takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memerintah bangsa ini dengan sungguh-sungguh, memiliki hati yang mencintai rakyatnya. Terima kasih buat segala anugerah-Mu atas Indonesia, kedamaian, ketentraman ada di atas bangsa kami. Berkati TNI Polri yang terus bersehati untuk menjaga Tuhan keamanan bangsa ini. Tuhan lindungi, jauhkan dari pertikaian, perpecahan, kami tolak dalam nama Yesus. Engkau juga yang terus memberkati Tuhan untuk para tim medis, dokter yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan melindungi, menyertai, memberkati. Tidak ada satupun Tuhan yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, karena penyertaan Tuhan luar biasa. Kesembuhan massal terjadi, tidak ada kematian massal. Bahkan di atas bangsa-bangsa di seluruh dunia, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Karena kami percaya Tuhan, biarlah pandemi ini mendatangkan hujan pertobatan, orang-orang berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kami percaya persoalan masalah kami akan mendewasakan iman kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu, dan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like dan share mesbah doa ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Shalom dan God bless you.